Salve, sahabat misioner. Salam jumpa perdana dengan Kakak Jordan Ponto dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Kamis 27 Juni 2024, Pekan Biasa ke-12. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berilah kami hati yang bijaksana dan penuh kasih, agar saat berjumpa dengan siapa saja, ada damai yang terjalin. Hari ini juga kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itu, Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika saya mendapat tugas untuk melakukan sesuatu yang baru, yang sama sekali asing bagi saya, sehingga saya semakin sadar akan kelemahan saya dan harus belajar dari nol. Syukurlah ada seorang teman yang membantu saya, yang mengajarkan saya dari hal-hal yang paling mendasar. Ia pun tidak ingin terburu-buru demi memastikan agar saya paham dan menyelesaikan tugas tersebut. Sobat misioner, firman Tuhan hari ini juga berbicara mengenai dua macam dasar, yaitu pasir dan batu. Sekilas ketika kita di atas kedua dasar itu didirikan bangunan seperti tidak ada masalah. Namun ketika bangunan itu mengalami ujian,
berupa terpaan hujan dan badai, akan terbukti dasar manakah yang kuat menopang bangunan di atasnya. Yesus menyamakan orang yang mendengar sabdanya tetapi tidak melakukannya seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Pada masa-masa tenang mungkin tidak terlihat ada masalah, tetapi ketika badai hidup menerpa, maka kokoh atau hancurnya kehidupan seseorang akan menguak seberapa kuat fondasi hidup yang dijalaninya. Adik-adik dan sahabat misioner, apakah saat kita menghadapi sakit penyakit atau masalah-masalah, baik di sekolah maupun kampus, di keluarga, ataupun di lingkungan, apakah kita mau terhanyut dengan masalah tanpa mau berusaha keluar dari masalah dengan tetap berirama bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita? Penekanan Yesus pada bagian melakukan firman menjadi kunci, di mana tidak cukup bagi seorang percaya hanya mendengar, mengerti atau menghafal firman Tuhan saja. Selama firman itu tidak dilakukan, maka tidak menambah kekuatan apapun terhadap fondasi atau dasar kehidupan seorang yang percaya. Mari kita merenungkan bersama bagaimana kira-kira kekuatan fondasi kehidupan kita. Apakah sangat rapuh seperti pasir atau cukup kuat seperti batu karang? Waktu dan ujian kehidupan yang akan membuktikan semuanya. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkaulah diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah kami dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.